doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan kepadamu Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Ada sukacita, amin. Seberapa banyak kita mengecap kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya hari ini kita siap memuji, menyembah Tuhan, amin. Yang siap memuji, menyembah Tuhan, katakan haleluya. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Dengan iman, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Lambaikan tanganmu, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, yes. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, yes. Namanya Yesus, Engkau baik Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Engkau selalu ada bagi kami. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk kebenaran firman-Mu, menyembah-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Engkau baik bagi kami Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari sama-sama dengan iman nyatakan, hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Apapun yang terjadi, Yesus, ku percaya. Amin. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, kami percaya kepada-Mu, pemilik hidup kami. Yesus namanya. Kuriara la bayara la bayara la bayara la bayara la bom. Syakanara la bayasa, kami percaya kepada-Mu. Kuriara la bayara la bayara la bayara la ba. Sebab besar kasih setia-Mu bagi kami. Oh, Kau terlalu baik ya Tuhan. Kuriara la batakara la bayara la bayara la ba. Mari sama-sama terus tenggelam dalam hadirat-Nya. Oh, kira la bayara la bayase. Uriara la batakara la bayara la bayara la ba. Kami memilih tetap
percaya kepada Yesus, nama yang berkuasa. Namo. Haleluya. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan dengan iman. Yesus, ku percaya. Panggil namanya. Amin. Rencanamu pasti yang terbaik. Ini kami Tuhan, anggota KUL datang ke hadapan Tuhan. Yes. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sambil angkat tinggi-tinggi tanganmu. Yesus, kami panggil Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Rencanamu yang ajaib, Yesus, sungguh ku percaya. Oh, oh, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus,
Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan sharing dari Ci Ira. Saya persilahkan Ci Ira untuk men-sharingkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Maya. Shalom semua teman-teman Kul 10 ya. Puji Tuhan kita bertemu lagi, semua sehat-sehat ya. Oh iya, saya mau menyapa Bugem kita ya, Bu Meni yang belum begitu sehat, tapi kita percaya Tuhan akan menyembuhkannya, segera dipulihkan ya. Kita sama-sama doakan beliau agar cepat segera pulih kembali. Saat ini saya mau mengucapkan juga banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Oh ya, sebelumnya saya mau sapa dulu ya semuanya untuk teman-teman yang ada di sini semuanya, sama para pengurus yang sudah hari ini bertugas. Terima kasih. Sebelum kesaksiannya ini saya sedikit mau sharing ya mengenai kekuatan yang saya dapat dalam menghadapi situasi yang sangat sulit di bulan kemarin itu. Jadi lagu yang tadi yang ada di flyer yang Cecil kasih itu benar-benar itu adalah yang saya hadapi gitu. Jadi saya sampai kaget waktu flyer itu dibikin, saya bilang, wah lagunya benar-benar cocok dengan keadaan saya gitu. Jadi makanya saya minta agar lagu itu ditayangkan kembali. Tadi dengar ya lagunya begitu indah liriknya. Jadi ini terjadi kemarin di bulan Februari itu saya ngalamin masa-masa di mana sangat sulit, sangat mencekam dan banyak hal-hal yang membuat saya tuh khawatir, deg-degan gitu. Banyak pikiran. Jadi awal di bulan Februari itu kan Imlek. Jadi anak saya kan menjelang pernikahannya kan mau tanggal 20 itu mau diadakannya kan di Malang kan, tanggal 20 Februari. Ternyata pada awal Februari itu kasus COVID itu tinggi ya. Makin hari kita dengar, waduh, tambah terus korban-korban yang kena virus ini. Jadi banyak sekali undangan-undangan yang udah pada membatalkan. Terus kemudian yang lebih lagi keluarga saya, ponakan saya, bahkan mami mertua saya sendiri juga terpapar COVID di awal bulan itu. Karena habis Imlek itu mereka kan kumpul-kumpul. Jadi banyak sekali, hampir sebagian itu terkena COVID di awal bulan itu karena kumpul Imlek. Puji Tuhan saya nggak ikutan sih waktu itu, jadi saya nggak kena ya. Jadi akhirnya mereka yang sudah menyiapkan diri mau hadir, semua batal. Semua batal. Ada rasa sedih waktu itu ya, tapi ya mau bagaimana lagi ya, situasi yang ini kan benar-benar di luar kemampuan kita, seperti kata lagu itu. Saat keadaan di sekeliling itu benar-benar di luar kemampuan kita. Ya kan, siapa yang bisa sangka COVID begitu tiba-tiba tinggi. Ya kan, yang tadinya kita mau menyambut dengan sukacita, pasti banyak tamu yang akan hadir, saudara-saudara, famili akan hadir. Tiba-tiba semuanya batal dan saya saat itu juga bingung, sedih. Terus bagaimana ini ya? Apakah acara ini akan bisa lanjut atau tidak gitu. Tapi akhirnya untungnya saya selama beberapa lama ini ya banyak sekali mendapatkan pelajaran dari setiap kita Kul gitu untuk tetap mengandalkan Tuhan, berharap hanya pada Tuhan. Kemudian saya bilang sama anak-anak saya, bagaimana kalau kita tetap lanjut walaupun undangan pada batal, asal keluarga inti tetap ada. Jadi kita sepakat semuanya. Yang penting keluarga inti semua sehat-sehat. Walaupun cuma holy matrimony kita akan tetap lanjut begitu. Jadi kita pasrah aja pada kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan pasti semuanya akan lancar-lancar. Tapi kalau memang kehendak Tuhan lain, ya kita juga harus terima gitu seperti itu. Jadi
akhirnya keadaan yang sulit itu tetap kita hadapi ya, walaupun dengan berat, walaupun kadang-kadang ada juga rasa khawatir. Tetapi saya percaya, saya bilang gini, Tuhan tolong, Tuhan tolong saya hanya bersandar kepada kekuatan-Mu. Tuhan, tenangkan hati saya, beri saya kekuatan supaya saya bisa tenang menghadapi situasi ini. Jadi saya percaya Tuhan itu akan ada bersama kita. Jadi ada satu firman Tuhan di Yesaya 41 ya, ayat 13 ya, Cecil, tolong ya, Cecil, bisa di Yesaya 41 ayat 13, itu yang menjadi pegangan saya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi aku percaya sekali dengan firman Tuhan ini yang mengatakan memegang tangan kanan saya. Saya yakin Tuhan sedang memegang tangan saya dan berkata jangan takut gitu. Jadi saya menjadi tenang. Terus yang kedua, kita harus percaya gitu bahwa semua akan baik-baik saja. Jadi saya percaya, saya tidak takut, dan iman kita percaya semua akan baik-baik saja. Karena itu yang dikatakan di firman Tuhan ya. Jadi akhirnya kita jalani semua dengan iman, kita percaya semuanya akan baik-baik saja. Kemudian saya hanya fokus sama Tuhan dan saya tidak mau mendengar kiri kanan, tidak mau melihat kiri dan kanan, saya fokus, saya percaya apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Jadi pada tanggal 17 itu saya kan udah harus berangkat. Pada tanggal 16 kan karena kita naik pesawat kan harus antigen. Jadi waktu antigen itu juga sekeluarga ini, saya, suami saya, dan anak satu lagi itu rasanya kayak lagi ngadepin pengadilan gitu, berat banget gitu. Takut ya, ada perasaan khawatir. Tapi sekali lagi saya percaya, Tuhan ini semua adalah kehendak-Mu. Saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Itu terus yang saya katakan. Jadi waktu kita antigen dan setelah terima malam itu hasilnya, aduh, puji Tuhan semua kita negatif gitu. Jadi luar biasa kan? Berarti kita inti keluarga beberapa orang ini aja sudah Tuhan kasih yang terbaik gitu. Tapi masih ada lagi keluarga dari anak saya yang paling besar kan belum, karena dia besok lagi baru antigen. Lalu ada cici saya lagi, lalu ada ponakan saya juga besoknya. Jadi itu masih harus kita lalui antigen sekali lagi, mendengar berita lagi. Jadi masih tetap ada deg-degan juga gitu. Tapi yang jelas saya, suami saya, anak saya satu udah bebas gitu. Jadi kita udah benar-benar bersyukur hari itu karena sudah negatif gitu. Jadi kita bisa berangkat tanggal 17-nya. Besoknya anak saya lagi yang cowok ya di antigen dan cici saya semua, dan hasilnya puji Tuhan semuanya negatif dan semua bisa berangkat. Luar biasa banget gitu. Padahal waktu di kafe itu kan saya banyak ketemu orang, bahkan sebelum keberangkatan itu ada beberapa orang yang terkena COVID. Tetapi Tuhan pelihara saya tidak tersentuh, kita semua sehat-sehat saja, bahkan anak saya yang cowok yang melayani orang pun tidak apa-apa gitu. Kita semua bisa berangkat akhirnya. Nah, yang saya sedih juga adalah satu, harapan anak saya itu ada oma yang hadir di perkawinan dia ya. Tetapi oma bilang dia nggak bisa datang. Tanggal 17 waktu kita sampai di Malang, itu oma sempat telepon dan bilang, oma baru habis sakit, jadi oma nggak bisa pergi. Coba ya, sedih banget. Anak saya sampai nangis, ya kita bertangis-tangisan. Ya udahlah, habis oma sakit, mau bagaimana lagi ya. Ya udah kita, oma baru baik sakit, bukannya sakit. Sebenarnya si oma tuh udah sembuh, udah 1 minggu, udah negatif juga dicek lagi tuh. Tapi dia bilang oma baru habis sakit, nggak bisa pergi. Jadi kan kita semua sedih juga gitu ya. Terus ipar saya juga memang juga baru kena. Ya udah, jadi kita pikir udah nggak ada yang bisa datang gitu dari keluarganya suami saya. Akhirnya ya kita pasrah dan tetap mengandalkan Tuhan aja, percaya aja semua yang Tuhan kasih ada yang terbaik. Gitu. Akhirnya setelah menjelang hari H,
berarti keluarga inti semuanya lengkap. Anak-anak saya semua udah ada, kakak saya juga ada ya. Dan tepatnya pada tanggal 19, 1 hari menjelang hari H itu, kami mendapatkan kabar yang sukacita karena Oma tiba-tiba bilang, pagi ini kita mau berangkat ya ke Malang sama ipar saya semua gitu, pada bisa berangkat. Bahkan ponakan-ponakan saya yang lain, ipar-ipar saya juga, enso saya juga semuanya bisa berangkat gitu. Puji Tuhan banget kan, luar biasa. Saya sungguh, aduh ini benar-benar Tuhan begitu baik, saya bilang gitu. Akhirnya keluarga saya semuanya bisa hadir dan kita bisa melaksanakan acara dengan lancar ya semuanya. Terus ada satu hal lagi pada waktu tanggal 20 itu setelah waktu pas hari H ya, itu udah mau hujan, jadi udah gerimis gitu. Jadi memang besan saya juga beberapa lama itu selalu bilang, ayo kita berdoa untuk cuaca ya. Kalau sampai cuacanya buruk, hujan terus, itu kasihan juga, mempelainya nggak bisa ke chapelnya gitu, pasti berantakan semua. Jadi benar-benar kita fokus doa buat cuaca gitu. Jadi kita semua juga berdoa, kita minta Tuhan berikan cuaca yang baik. Dan siang hari itu kira-kira acara kan jam 2, jam 11, jam 12 itu mendung loh. Dan sudah mau hujan. Wah, udah deg-degan semuanya, gimana ini kalau hujan gitu. Tapi puji Tuhan persis jam 2 acara itu cuacanya begitu indah, terang benderang, cerah, bagus. Jadi acara bisa dilaksanakan dan lancar, teman-teman. Jadi benar-benar ini adalah pemeliharaan Tuhan ya, luar biasa sekali ya. Sampai acara, sampai resepsi pun semua baik-baik, semua lancar-lancar. Dan yang lebih luar biasa lagi itu setelah acara selesai, kita mendengar kabar semuanya baik. Tidak ada satupun yang terpapar COVID, yang karena acara wedding itu jadi sakit. Tidak, kita semua sehat-sehat semua dan pulang ke Jakarta juga tidak kurang suatu apapun. Saya percaya ini semua adalah karunia Tuhan yang luar biasa buat saya dan keluarga. Nah, seperti di foto anak saya tuh sangat bahagia karena omanya bisa hadir. Benar-benar itu apa ya? Benar-benar kita nggak sangka loh. Oma bisa hadir. Ini Oma udah umur 93 tahun. Coba bayangin. Dia akhirnya naik mobil dengan ipar saya itu 12 jam. Dia begitu kuat kemauannya mau datang. Jadi dan dia sehat-sehat saja, tidak apa-apa. Bahkan setiap kali sampai pun di antigen, besoknya di antigen lagi, dia sukacita aja, nggak apa-apa gitu. Dia senang sekali. Jadi kita juga semuanya sukacita saat itu. Jadi apapun yang kita alami kemarin-kemarin, stresnya, kesulitannya, Tuhan gantikan semuanya dengan sukacita yang luar biasa. Jadi saya di sini mau katakan aja kalau kita dalam menghadapi hal-hal apapun, jangan pernah kita takut. Jangan sekali-sekali kita takut. Kita percaya bahwa Tuhan sedang memegang tangan kanan kita, menggandeng kita, menyelesaikan setiap masalah kita. Kalaupun ada masalah, kesulitan apapun, pasti Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Jadi kita nggak usah takut. Kedua, kita percaya. Kita beriman saja bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya dan semuanya akan baik-baik saja. Seperti itu. Oh ya, ada satu lagi ya hal yang mungkin boleh di-share ya videonya ya, di mana video yang ini, Cecil, videonya boleh di-share sekarang. I've been waiting on this side. I miss you.
miss you. I've been waiting all this time. I kiss you. I kiss you. I've been waiting on this time. I miss you. I miss you. I've been waiting all this time. I kiss you. I kiss you forever. Go. Ya, terima kasih Cecil. Nah, itulah videonya tadi itu perjuangan kemarin itu dalam situasi yang sangat mencekam, ada rasa was-was, tapi semuanya Tuhan gantikan dengan sukacita. Mereka berjalan ke chapel dengan cuaca yang baik, tidak kurang suatu apapun, bahkan pemberkatan berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik, semuanya sehat. Bahkan saya dan pengantinnya juga semua kita tidak ada pakai masker loh, karena susah ya pakai masker saat itu ya, bisa berantakan gitu. Jadi puji Tuhan banget, saya mengucapkan banyak terima kasih Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menjaga kita semuanya, dan acara bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah mendoakan saya juga. Terima kasih buat Manny, teman-teman pengurus semuanya untuk support doanya semuanya. Terima kasih, sekian. Oke, terima kasih Ci Ira buat sharingnya. Berikutnya saya serahkan kepada Civina ya untuk sharing berikutnya. Silakan, Civina. Shalom. Saya mau menyapa semuanya. Shalom. Suara saya kedengaran? Shalom. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya diberi kepercayaan buat sharing sore hari ini mengenai pelayanan saya di Papua. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih untuk semua pengurus yang memberi kesempatan buat saya. Suara saya cukup jelas ya, maksudnya kedengaran ya. Oke. Saya lahir besar di sebuah keluarga yang bukan dari latar belakang Kristen. Saya 5 bersaudara. Jadi kakak-kakak saya itu dibaptis secara Katolik. Tapi puji Tuhannya saya yang terlebih dahulu lahir baru dibaptis secara selam di gereja Pantekosta. Waktu itu kemudian saya bertumbuh dalam iman lahir baru di GBI. Lalu saya di SMA, saya mulai aktif secara rohani ya, mulai jatuh cinta terus dengan pelayanan, banyak seminar, banyak doa, banyak ikut kegiatan-kegiatan, terlibat dalam kegiatan rohani. Dan di lingkungan saya, itu lingkungan yang puji Tuhan cukup membantu saya untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus lebih dalam. Walaupun keluarga saya bukan dari keluarga yang tumbuh secara Kristen, seperti mungkin keluarga yang bagaimana yang melayani begitu. Tapi puji Tuhan, saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang memang bisa membuat rohani saya bisa bertumbuh. Puji Tuhan, sampai
Kemudian lepas SMA, saya memutuskan untuk sekolah Alkitab. Ya, puji Tuhan diberikan kesempatan untuk bergabung di sekolah Alkitab Petamburan. Nah, waktu itu, ini cerita sebelum saya ke Papua ya. Jadi waktu saya kuliah, memang satu hari memang saya dapat mimpi, dan mimpi itu memang aneh ya, karena saya belum pernah mimpi yang aneh seperti itu gitu. Saya ada dalam sebuah ibadah bersama dengan rekan-rekan teman-teman hamba Tuhan, tapi di dalam lingkungan orang-orang Papua gitu ya. Saya belum pernah sih memang belum pernah membayangkan saya bisa ketemu orang-orang Papua. Memang sih di kampus ada orang-orang dari Ambon, dari Kupang gitu ya. Tapi saya dari kecil nggak pernah gitu lihat orang. Pokoknya ini benar ya. Secara ini memang, wah ini Papua gitu di hati saya waktu mimpi saat itu, jelas sekali gitu. Sedang ibadah, memuji Tuhan, pujian penyembahan. Lalu saya jadi setelah mimpi itu pun teringat gitu, kenapa saya ada di sana gitu ya. Dan selama saya SMA sampai dengan kuliah, saya selalu ada teman sharing juga, lalu saya ceritakan tentang mimpi saya ini gitu ya. Kok ini ya, aku mimpi seperti ini gitu ya. Maksud Tuhan apa ya? Apa saya harus ke Papua gitu kan? Apakah tapi saya juga nggak terlintas bagaimana saya caranya ke Papua, walaupun misalnya dari kampus mengutus saya untuk ke Papua, nggak pernah terlintas gitu ya. Sudah akhirnya setelah itu lewat ya, setelah selesai kuliah, mimpi itu saya tetap doakan. Teman-teman juga ya, teman sharing saya tetap doakan. Entah itu kehendak Tuhan apa gitu ya. Nah, lepas kuliah selesai, saya menikah, punya anak. Nah, masih belum nih, masih saya pun mungkin sudah agak lupa tentang mimpi saya ya. Lalu suami saya tahun 2005 ya, itu ada rekan bisnisnya memang berkenalan gitu ya. Jadi minta barang untuk dikirim ke Papua. Saya juga kurang memperhatikan sih hal-hal seperti itu. Tapi makin lama makin makin banyak gitu ya, makin diarahkan ke sana. Lalu suami saya lebih kayak sering ke sana gitu ya, ke Papua. Saya kaget juga loh. Kenapa kok suamiku jadi sering ke Papua gitu ya. Nah, lalu setelah itu saya memang tahun 2006, 2007 tuh seperti diingatkan juga, kamu pernah loh dulu mimpi loh, kamu ibadah di dalam. Tapi kan itu maksudnya apa gitu ya, nggak ngerti maksud Tuhan apa sih gitu kan. Belum dapat hikmat untuk mimpi itu. Sampai saya diingatkan Tuhan, ya ini jalan Tuhan juga gitu. Tapi apakah saya mau melangkah misalnya mau ke Papua gitu ya? Kan bisnis bisa diatur dari Jakarta gitu kan, bisa ya udah oke lah saya gumuli terus gitu ya. Nah, disitulah tahun 2007 akhirnya memang saya tergerak untuk ya udah oke, aku mau kunjungan juga ke temanku ada di Sorong gitu ya. Nah, jadi waktu itu 2007 aku ke Sorong pertama kali menginjakan Papua tuh 2007. Di sana aku ingin, misalnya kalau memang ada gerakan Tuhan atau bagaimana, apakah aku harus tinggal di Papua, sharing lagi dengan teman yang ada di sana.
Tapi masih belum gitu ya. Saat itu terus menggumuli, kenapa kok suamiku yang Tuhan buka jalan dengan suamiku gitu ya. Aku juga bingung gitu ya. Cara yang nggak pernah aku pikirkan gitu ya lewat suamiku itu. Lalu setelah 2007, 2008 masih terus digumuli Tuhan kalau memang harus ke sana. Sebenarnya sih di hatiku memang rindu aku ke sana gitu ya. Kalau memang seperti itu siapkan aku gitu ya, siapkan aku. Anak-anak waktu itu ada 3 masih kecil gitu ya. Sempat sih aku ngomong gimana kalau memang kita ke Papua gitu kan. Keluarga besar dari suami sih kaget gitu, nggak salah mau ke Papua. Orang Papua tuh pada kesini gitu. Kenapa kita ya ke Papua gitu ya. Tapi itulah ya, aku ceritakan tentang mimpiku itu ke suamiku. Dulu tuh aku pernah mimpi seperti ini. Tapi entah aku harus melayani di sana, entah bagaimana, kita doakan gitu. Jadi setelah itu ambil keputusan, ya udah kita siap aja ke Papua. Karena memang intensitas dari bisnis suamiku juga, kenapa makin ke sana gitu ya. Aduh, saya jadi galau juga gitu ya. Anak-anak masih kecil gitu ya. Tapi aku sih siap Tuhan kalau memang harus ke sana, juga mendampingi suamiku gitu ya. Kalau memang harus ke sana, siapkan aku gitu. Minta sama Tuhan. Nah, setelah itu memang 2009 saya putuskan Tuhan, mungkin ini keputusan saya dan suami dan anak-anak, Tuhan tolong apa yang Tuhan kehendaki untuk saya dan keluarga dari sana, Tuhan tolong supaya pimpin. Dan 2009 kami pindah sekeluarga ke sana. Ke Jayapura ya, bukan ke Sorong, tapi ke Jayapura. Nah, saya pun dapat kota Jayapura ini sebenarnya hanya dari kata orang gitu, jadi belum pernah melihat Jayapura gitu ya. Lalu saya beranikan waktu itu 1 tahun sebelumnya saya ke Jayapura, ada saudara juga yang di sana, lalu sebenarnya saudara saya juga aneh, kamu mau pindah ke Jayapura itu ya ajaib gitu ya maksudnya, tapi ya udahlah kalau memang keputusannya doakan terus gitu. Jadi 2009 baru saya ke Jayapura. Ya. Lalu di sana setelah sampai di Jayapura, saya pun bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, ini udah di Jayapura di Papua, apa yang harus saya buat gitu ya. Nah, ternyata memang setelah di Papua, terus terang saya stres. Begitu stresnya kenapa? Karena adaptasi ya. Benar-benar saya mungkin sedikit kaget gitu dengan lingkungan, dengan stres, dengan adaptasi semuanya gitu ya. Entah waktu juga yang maju 2 jam begitu ya. Mengatur semua sendiri gitu ya. Karena kalau di sini kan biasa ada pembantu, di sana belum tahu cari pembantu bagaimana gitu. Dari Jawa mau dibawa, kemarin bertanya sebelumnya, mereka pada takut gitu ya. Jadi masih stres dan tapi tetap terus berdoa, Tuhan, belum dapat gereja tetap di sana juga, masih semuanya bergumul gitu ya. Apa yang harus saya lakukan Tuhan setelah saya tiba di Papua. Nah, ternyata memang selama saya berkeliling di Jayapura sambil berdoa terus, Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan ditaruh dalam hati saya tentang pendidikan. Karena memang saya melihat waktu 2009 itu tidak seperti sekarang ya. Pendidikan di sana masih jauh ketinggalan begitu ya. Nah, dan demikian juga anak saya juga membutuhkan saat itu untuk sekolah ya. Lalu saya bergumul, saya teringat kepada Bapak Pendeta Jarod Wijanarko. Lalu saya
kontak beliau, lalu beliau menyambut dengan sukacita. Beliau bilang, ayo, istilahnya dia dukung. Bu Esther, istrinya juga mendukung buka PAUD gitu ya. Saya latar belakangnya bukan dari pendidikan agama apa atau PAUD, pendidikan guru, tapi memang saya pernah melayani juga di sekolah minggu gitu ya. Nggak apa-apa, itu modal yang bagus kata Pak Jarod, nggak apa-apa. Jadi cari guru, jadi mulai dari situ ya, saya beranikan untuk melangkah membuka PAUD di Jayapura. Nah, waktu itu memang ada juga, mulai ada teman-teman saya merintis itu mulai 2010 ya, 2010 sudah dapat teman-teman, berkenalan dengan sebuah gereja, lalu ada beberapa yang bisa saya sharingkan, sudah mulai stresnya hilang gitu ya 1 tahun pertama. Dan saya bergumul waktu itu cari guru ya. Memang agak sulit ya untuk kriteria yang saya cari, kalau cari yang sempurna tidak bisa ya. Nah, tapi Tuhan terus menopang saya untuk yakin sebenarnya untuk saya bisa membuka PAUD itu tahun 2010, 2011 waktu itu. 2010 akhir, 2011 baru dapat guru-guru gitu ya. Lalu mulai merintis di sana, ada 20 anak waktu pertama ya, buka itu 20 anak, mulai melayani dari usia 3 tahun, 4 sampai 5 tahun. Ya. Untuk mentraining guru itu juga pergumulan, karena guru itu keluar masuk gitu ya. Nggak ada yang, mungkin dia juga masih bergumul dengan panggilannya, apakah dia seorang guru atau bukan gitu ya. Saya juga secara pribadi terus diproses gitu dengan menerima standar-standar yang memang jauh dari standar yang memang saya harapkan gitu ya. Jadi saya memiliki waktu saya merintis ini, saya sempat turun berat badan jauh sampai kurus sekali, sampai tulang itu kelihatan, sampai benar-benar ya seperti gimana ya, saya sendiri itu stres juga karena belum pernah membuka kegiatan secara pendidikan yang resmi gitu ya. Lalu tapi terus Tuhan menopang saya, menguatkan saya, membuka jalan, saya bisa bertahan karena ada Tuhan yang terus menopang saya. Puji Tuhan, nggak sampai sakit walaupun kurus, nggak sakit dan nggak malaria. Puji Tuhan, selama ada di sana, kami sekeluarga dijaga Tuhan. Saya hanya minta Tuhan jaga, berikan kesehatan untuk saya dapat melayani. Kalau orang bilang di sana pasti kena malaria begitu ya, tapi puji Tuhan selama kami ada di sana, satu keluarga tidak kena malaria. Tuhan jaga anak-anak, semua bisa berjalan semua karena Tuhan Yesus yang buka jalan, Tuhan Yesus yang memanggil kita, Tuhan Yesus yang punya rencana, ya. Dia sanggup dengan cara yang ajaib menyediakan semuanya. Jadi dari 2009, 2010, 2011 merintis terus sampai hari ini sekolahnya masih berjalan, semua karena Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Tuhan Yesus saja. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua, biarlah kita semakin terus didewasakan dalam iman kepada Tuhan Yesus.
Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Vina untuk kesaksiannya. Kita percaya ya tadi seperti yang Ci Ira juga katakan, doa itu mempunyai kuasa yang besar ya. Kita percaya di doa Bapa kami juga dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu di bumi seperti di surga. Jadi doa itu bisa membawa sesuatu yang dari surga itu turun ke bumi. Apa yang kita perlukan, apa yang ada di surga itu bisa terjadi dalam hidup kita. Yang penting kita mempunyai doa yang tekun, doa yang benar ya. Tadi seperti kesaksian pujian tadi itu doa mengubah segala sesuatu. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Dan seperti yang tadi Bu Vina katakan gitu, kalau Tuhan tuh mempunyai rancangan dan mempunyai panggilan dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita percaya setiap kita itu sudah Tuhan taruh destiny kita masing-masing. Dan kita percaya rancangan yang Tuhan taruh dalam hidup kita pasti rancangan damai sejahtera ya, rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi kalau Tuhan sudah menaruh mimpi dalam hidup kita, menaruh visi dalam hidup kita percaya pasti itu akan digenapi. Kuncinya adalah apa? Berkomunikasi setiap hari sama Tuhan gitu ya. Kita berdoa minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan, maka semua visi-visi yang Tuhan sudah taruh, mimpi-mimpi, panggilan itu Tuhan akan genapi. Ya, kita percaya penyertaan Tuhan juga sempurna. Kalau Tuhan sudah merancangkan sesuatu dalam hidup kita, Tuhan akan bawa kita untuk Tuhan akan menggenapi setiap apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita gitu. Jadi apapun keadaan setiap kita, entah itu baik, entah itu buruk, kita harus ngalamin. Mungkin sekarang sebagian kita ada yang di dalam lembah, kita percaya apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, itu semua untuk ngebentuk kita, untuk membawa kita ke destiny-nya kita. Ya, jadi pasti ada hal yang baik gitu loh, karena Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau mungkin saat ini ada yang sakit, ada yang mengalami kesulitan ekonomi, masalah pergumulan rumah tangga atau perlu pemulihan, kita percaya gitu loh. Kalau Tuhan tuh nggak pernah merancangkan yang buruk, tapi merancangkan sesuatu yang baik gitu loh. Dan lewat apa yang terjadi, saya percaya banget pasti Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Ya, jadi jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah menyerah, terus berdoa dengan tekun, terus percaya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Ya, itu terima kasih buat kesaksiannya yang memberkati untuk Ci Ira dan Bu Vina. Sebentar kita akan foto bersama ya. Mungkin Ci Cecil boleh, kita mau siap-siap doa, kita mau siap-siap foto bersama. Oke. Kita ikutin arahan Ci Cecil ya. Kita tolong pasang video. 3, 2, 1. Bentar ya. Ya, oke, udah deh. Terima kasih ya. Thank you. Oke, terima kasih Ci Cecil. Sebentar kita mau ada pengumuman ya. Cool berikutnya akan diadakan tanggal 23 Maret. Ya, mohon untuk ibu-ibu, teman-teman, cici-cici hadir, bawa teman-teman, mungkin bawa anggota keluarganya juga, saudaranya boleh hadir di Cool kita sama-sama ya. Terus juga kita akan persembahan Cool, boleh tolong Ci Cecil ditayangkan. Oke, persembahan Cool WUI 10 di rekening BCA yang tertera dan atas nama Indawati Nursalim. Ya, terima kasih buat kehadirannya untuk Cool hari ini. Sebentar kita akan mengakhiri. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah dari ibu-ibu, cici-cici di sini ada yang perlu dukungan doa? Ada? Kalau ada boleh tolong di-unmute dan disampaikan perlu dukungan doa apa? Ada mungkin yang perlu dukungan doa? Shalom. Minta didoakan dong. Iya, silakan Ci Yulita. Nah, ini saya nggak dapat kerja udah lama. Ini masalah itu kesulitan ekonomi. Oke. Oke, Bu Yulita, nanti kita akan minta untuk Bu Yola ya, kalian doa syafaat nanti untuk mendoakan Ibu Yulita. Mungkin dari yang lain ada lagi yang perlu dukungan doa? Ada? Oke.
Oke, kalau nggak ada, saya serahkan kepada Ibu Yola untuk mendoakan Bu Yulita dan doa syafaat, dan selanjutnya doa berkat oleh Bu Julita ya. Saya persilakan Bu Yola. Mari teman-teman kita bersatu hati, kita mau doa bersama-sama, kita mau berdoa sepakat, bersyafaat untuk bangsa dan negara, juga pokok-pokok doa yang sudah disampaikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang Engkau pimpin hari ini. Sungguh Engkau tetap menyertai kami. Engkau sungguh menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kalau jantung kami masih berdetak hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah kami hidup bagi Kristus. Kami ada untuk memuliakan Tuhan. Biar setiap kami menggenapi firman-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan pakai hidup kami menjadi mesbah doa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa ini. Kami berdiri Tuhan bagi tanah air ini. Kami mau berdiri Tuhan karena kami tahu Engkau sangat mengasihi bangsa kami Indonesia. Kami tahu hati-Mu ada bagi bangsa kami. Engkau tidak melupakan bangsa kami dan negara kami Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan doa anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami bawa Tuhan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat negara kami. Tuhan Yesus, kami percaya akan tiba waktunya. Revival itu Tuhan akan nyatakan buat negara kami. Akan tiba waktunya setiap telinga akan mendengar siapa Yesus yang kami sembah. Ada tiba waktunya Tuhan, setiap telinga akan mendengar Injil keselamatan-Mu Tuhan. Akan tiba penuaian besar akan terjadi di negara kami Indonesia. Ada kebangunan rohani, ada kebangkitan rohani di segala bidang. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Kau Tuhan yang ambil alih pemerintahan negara ini ya Bapa. Dari Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf amin Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat-Mu Tuhan kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan. Ada kuasa, ada hati-Mu lebih lagi Tuhan taruh buat pemimpin-pemimpin kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan buat pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang Tuhan taruh buat bangsa kami Indonesia. Tuhan kami minta belas kasihan-Mu, kuasa-Mu, kebajikan-Mu menyertai hidup pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Kau yang melingkupi, Kau yang melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan sore hari ini buat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan kami begitu rindu Tuhan, ada persatuan, ada kesatuan setiap gereja-gereja yang ada di negara kami ini. Firman-Mu berkata, saat ada kerukunan di sana, maka berkat-Mu akan turun Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh-sungguh Tuhan, setiap gereja-gereja mulai bergandengan tangan bersatu hati. Tidak mementingkan kepentingan gereja sendiri-sendiri, tapi mementingkan kepentingan-Mu ya Bapa. Saling membuka diri, saling membuka hati, tidak bersaing, tapi semakin hari semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Bergandengan tangan membangun tubuh Kristus. Tuhan kami rindu tidak ada lagi perpecahan di antara gereja-gereja yang ada. Kami rindu Tuhan setiap gereja-Mu membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Insinyur Niko Tuhan.
hamba-Mu yang setia. Biarlah Tuhan senantiasa mengurapi, memberikan kesehatan, menaungi, memberikan kepekaan, menjagai keluarga besarnya ya Tuhan. Dan kami berdoa juga hamba-Mu semakin dipakai di era Pentakosta ketiga ini. Kami berdoa untuk gembala kami juga Tuhan. Dr. Yanto, Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan, kepekaan, hikmat tuntunan Tuhan. Engkau senantiasa memberkati keluarganya, anak-anaknya, mantu, cucu-cucunya, dan Ibu Olivia senantiasa diberkati oleh Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh pengurus WOI 10, Ibu Gembala kami, Cimeni, Ci Ira, Ci Hera, Ci Sisil, Ci Indah, dan Ci Julita Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk setiap pemimpin-pemimpin kami dan pengurus yang ada. Biarlah oh Tuhan terus unity, sepakat bekerja sama satu dengan yang lain dengan baik. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kul WOS 10 yang ada ya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk Civina yang sudah memberikan kesaksian, para pelayan yang sudah ambil bagian melayani dalam ibadah siang hari ini Tuhan. Cik Maya, Cik Lucia dan seluruh jemaat yang ada Tuhan, yang ikut Zoom dan yang tidak hadir Tuhan. Berkat perlindungan Tuhan, berkat sejahtera Tuhan, berkat damai Tuhan, berkat kebenaran-kebenaran Tuhan, berkat hikmat yang tidak pernah habis-habisnya, berkat keluarga yang diberkati, anak-anak yang diberkati, cucu-cucu yang diberkati terjadi atas seluruh hidup pengurus kami Kul WOI 10 dan yang melayani siang hari ini, juga seluruh jemaat Kul WOI 10 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan itu dari tempat ini dan mengalir dari tempat ini. Dimanapun kami berada, Engkau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang hari ini sedang sakit. Khususnya kami bawa Cimeni dan keluarga yang dalam pemulihan. Darah Yesus tercurah, membersihkan segala virus-virus yang bukan dari Tuhan. Tuhan berikan paru-paru yang bersih, kelemahan tubuh, darah Yesus mengalir bagi Cimeni. Kekuatan Roh Kudus terus menopang. Bapa di surga, mohon kirim kesembuhan yang sempurna Tuhan terjadi atas Cimeni. Kesembuhan ilahi Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan menjadi kesaksian Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, Cimeni akan bersaksi sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Yohanes Tuhan. Kami bersatu hati, kami bersepakat Tuhan. Kami berdoa penyakit apapun yang ada di tubuh Pak Yohanes tidak berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Pak Yohanes adalah bait Allah dan sakit tidak ada tempat pada tubuh Pak Yohanes. Saat ini kami perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Yohanes akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan sudah memberikannya untuk Pak Yohanes. Pekerjaan dari Pak Yohanes belum selesai Tuhan di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kemurahan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah-limpah bagi Pak Yohanes. Siang hari ini Tuhan, aku mendeklarasikan, biarlah seluruh tubuh Pak Yohanes, tulangnya, persendiannya, dan sel-selnya yang ada di tubuh Pak Yohanes, aku deklarasikan menjadi normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena janji Allah akan, oh Tuhan, satu yang terdapat di dalam 1 Petrus ayat 2:4, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sebab itu, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya
kamu telah sembuh. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau berkata kami disembuhkan. Maka kami yakin dan percaya Pak Yohanes pasti disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Dan penyakit dari Pak Yohanes sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kami percaya kepada perkataan-Mu, bukan kepada perkataan siapapun. Sebab janji mula dasar kami berharap, dan hari ini kami saudara bersaudara Tuhan bersepakat berkata suami dari Tuhan Tia Tuhan sudah disembuhkan. Pak Yohanes sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang memiliki beban berat, memiliki pergumulan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan Ibu Yuli yang saat ini Tuhan sedang Tuhan memiliki pergumulan. Engkau melihat kerinduan hatinya Tuhan untuk dia memiliki pekerjaan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Ketika kami meminta kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk memberikan Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan yang memiliki pergumulan. Tuhan Engkau berikan kelegaan Tuhan, kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan yang membutuhkan jawaban doa. Kami percaya siang hari ini Tuhan, jawaban doa itu telah Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk semua kami yang ikut Tuhan siang hari ini di dalam ibadah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan biar setiap kami Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, dari virus corona dan varian-variannya yang baru, serta krisis ekonomi global Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita dan kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Diberkatilah semua U10 tim dan anggotanya. Diberkatilah apapun yang kalian kerjakan. Diberkatilah tangan-tangan kalian. Dan saya percaya dengan talenta-talenta yang kalian miliki, Tuhan akan memaksimalkan, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan menganugerahkan apapun yang kalian butuhkan tepat pada waktunya. Asal kita trust and obey pada Dia. Marilah angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua dari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Terima kasih semua.